Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua betapa besarnya keutamaan belajar menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Makanya di sebagian majelis ilmu banyak yang ngantuk, yang tidur. Kenapa? Karena mereka tenang. Padahal di luar sana mereka punya banyak masalah, punya ini dan itu. Tapi ketika duduk di majelis ilmu, tenang, hilang itu semua masalah karena semua ngantuk, tidur. Apalagi kita di sini tenaga sisa yang sudah digunakan untuk bekerja dari pagi sampai siang, sehingga kalau ada yang ngantuk, yang tidur, ya sedikit wajar, nggak apa-apa. Nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat hadir di majelis ilmu walaupun kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka hadir untuk mendengarkan ilmu. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisi para malaikat. Si fulan hadir di majelis ilmu ini dan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu walaupun enggak sengaja duduknya itu. Walaupun enggak sengaja. Misalkan siang ini lagi nggak ada kegiatan, duduk aja nunggu di masjid sambil rebahan atau istirahat, tetap dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian para malaikat protes, "Ya Allah, fihi 'abdun khata' marra fajalas." Ya Allah, di antara mereka ada seorang hamba yang pendosa, banyak dosanya, dia cuma lewat kemudian duduk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Humul qaum la yashqa bihim jalis." Aku sudah mengampuni dia, orang pendosa itu yang duduk hadir di majelis ilmu tidak sengaja, cuma numpang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan humul qaum la yashqa bihim jalis. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara, tidak akan menyesal orang yang duduk bersama mereka. Ini salah satu keutamaan duduk bermajlis ilmu. Semoga kita mendapatkan keutamaan ini semuanya. Dan juga banyak keutamaan lain dalam belajar. Dan di hari-hari yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, terutama pahala menuntut ilmu. Baik. Kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-9 dari bab ar-raja, yaitu pengharapan, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in
Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat 100 bagian, dan rahmat ini rahmat makhluk, bukan rahmat sifat Allah. Sementara sifat Allah bukan makhluk, tapi ini rahmatnya rahmat yang makhluk. Fa'amsaka 'indahu 99, kemudian Allah menahan di sisinya 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, kemudian menurunkan satu bagian ke bumi. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaiq, dengan satu bagian itu semua makhluk saling berkasih sayang. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah, sampai seekor hewan dia mengangkat kakinya karena khawatir mengenai anaknya. Subhanallah, ini hadis yang menjadi harapan bagi kita semua, terutama kita sebagai manusia yang lemah, yang banyak dosa, banyak kesalahan. Ini tentunya menjadi hadis yang menjadi harapan kita semuanya. Coba kita bayangkan, dengan hadis atau dengan satu rahmat ini kita bisa saling menyayangi satu sama lain, padahal sebelumnya tidak kenal. Suami istri, kemudian sayang anak, sayang istri, orang tua, dan yang lainnya, bahkan sampai hewan, mereka saling berkasih sayang di antara mereka, sampai itu hewan buas. Hewan buas menyayangi anaknya, beda sama yang lainnya, dia terkam, dia makan. Jadi sama anaknya dia sayang. Maka keterlaluan kalau ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Begitupun sebaliknya, anak tega menzolimi, menganiaya, bahkan sampai membunuh. Banyak berita itu orang tuanya. Wala'iyadzubillah. Padahal orang tua adalah pintu surga. Pintu surga. Kemudian dengan satu rahmat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslim, beragama Islam, sesuatu yang sebagian nabi minta untuk keluarga mereka tapi Allah tidak kasih. Nabi Nuh minta Islam untuk siapa? Anaknya. Allah enggak kasih. Nabi Ibrahim minta Islam untuk orang tuanya, untuk ayahnya, enggak dikasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta Islam untuk pamannya, Allah enggak kasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agama Islam secara gratis, cuma-cuma. Hanya karena orang tua kita Islam, otomatis kita juga Islam, muslim. Maka hendaklah kita banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Kenapa? Karena kita kalau sudah muslim, walaupun banyak dosa, tapi insya Allah nanti surga selama kita masih Islam, muslim, tidak syirik. Tapi kalau sudah kafir, sebaik apapun dia, ujung-ujungnya neraka selama-lamanya, kekal di dalamnya. Maka perbanyak kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dianjurkan untuk bertahmid, bertahlil, bertakbir di awal-awal bulan Dzulhijjah. Ini satu rahmat. Kemudian buat kapan yang 99 rahmat? Nanti untuk di akhirat. Allah Subhanahu wa taala nanti diberikan di akhirat. Ketika seseorang melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, baru dia merasakan 99 rahmat yang lainnya. Dan disebutkan di hadis yang lain bahwa satu rahmat itu memenuhi langit dan bumi. Satu rahmat memenuhi langit dan bumi. Bagaimana dengan 99 rahmat yang ada di surga? Maka orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka bersenang-senang di dalamnya. Tidak ada lelah, tidak ada kotoran, tidak ada capek, tidak ada keringat. Walaupun ada keringat, baunya minyak kasturi. Sekali mereka minum tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan nikmat yang paling besar di dalam surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan setiap hari oleh para penghuni surga. Kemudian sebelumnya perjalanan menuju akhirat akan dimudahkan. Diawali dengan dicabutnya nyawa seorang mukmin, dicabut nyawanya lembut, seperti tetesan terakhir air yang keluar dari botol. Agak sedikit lambat, celak, tapi lembut. Berbeda dengan orang kafir, mereka nyawa dicabut seperti bulu domba, kemudian dimasukkan besi yang berjeruji, bergigi, diputar-putar, kemudian dicabut, ditarik. Bagaimana? Ke bawah-bawah sama dombanya itu.
sakit. Tapi seorang mukmin lembut. Kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan yang dibuat dari surga yang wanginya semerbak harum. Kemudian di alam kubur dia dimudahkan, diteguhkan untuk bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Dibentangkan surga seluas mata memandang. Kemudian di akhirat dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisabnya, hisaban yasira. Hanya ditanya seperti formalitas, fulan begini-begini, ya, dimudahkan. Kemudian ketika melewati jembatan Sirat, ia dimudahkan Allah Subhanahu wa taala cepat kilat. Kemudian setelah itu dia bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, haud yang sumbernya adalah dari mata air Al-Kautsar, yang jika seorang minum dari air telaga itu maka tidak akan haus lagi dia selama-lamanya. Ya. Ini yang harus kita harapkan, ini yang menjadi harapan kita. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Kenapa? Karena akhirnya yang akan kita dapatkan adalah hanya kekecewaan. Betapa sering kita berharap sama manusia, akhirnya kekecewaan yang kita dapat. Walaupun itu berkaitan dengan hak kita, misalkan. Ada orang yang kerjanya serius, tapi dapetinnya gajinya bercanda dan sebaliknya. Tapi tetap kerja kita harus serius, harus benar, jangan tatfif, curang. Nah ini jangan curang. Sehingga walaupun gaji yang kita dapatkan sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih berkah. Apa? Walaupun gaji 1 juta misalkan, tapi Allah Subhanahu wa taala kasih berkah yang lain apa? Keluarga semuanya sehat, nggak ada yang sakit. Boleh makan apa saja. Maksudnya nggak punya penyakit, nggak punya pantangan. Alhamdulillah kita makan di sini, tinggal ambil ke dapur, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih fasilitas dan yang lainnya. Sementara kalau kerjanya bercanda tapi gaji serius, bisa jadi antum gaji 10 juta tapi Allah nggak kasih berkah. Akhirnya yang nominalnya 10 juta itu kualitasnya seperti 1 juta. Gaji 10 juta tapi penyakitan jantungan, berobat terus habis uangnya. Dikit-dikit kecelakaan, dikit-dikit musibah, akhirnya habis uang yang gak jelas. Jadi lebih baik gaji sedikit tapi berkah, apalagi kalau gaji gede berkah. Itu. Kemudian kenikmatan-kenikmatan dijaga juga. Jaga. Jangan sampai alhaakumut takatsur dilalaikan oleh kemegah-megahan. Yang penting kita berkecukupan. Mau ini cukup, mau itu cukup. Enak seperti itu, dia berlebihan. Kalau mau makan tinggal ambil ke dapur, mau minum atau apa tinggal beli kopi, gudai juga cukup ya 1.000-2.000. Kopi hitam tidak usah beli alat kopinya, harganya mahal, nanti hisapnya berat, dan seterusnya. Jadi jangan pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia bukan tempat mengharap. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Katakan Allah hanya Maha Esa dan Allah hanya tempat bergantung. Allah hanya tempat bergantung. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar bisa maksimalkan hari-hari yang terbaik ini dengan amal soleh dan ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.